Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Harrison Ribon TV. Oke, saat ini saya lagi berada di depan gedung DPR MPR. Barusan sudah selesai demo dari buruh, sekarang datang dari mahasiswa. Juga temanya menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sebelum nanti ke orator-orator selanjutnya, kita bakar semangat kita dengan dirinya alam yang hari ini merestui perjuangan kita, alam yang hari ini. Oke, buat teman-teman, saat ini pukul 16 waktu Indonesia Barat, hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020. Oke, Anda bisa lihat ini mahasiswa ya menolak RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Sangat jelas bahwasanya hari ini masyarakat Indonesia menolak Omnibus Law, ingin menggagalkan Omnibus Law. Itu aja tersinta. Mungkin nanti bakal ke orator-orator selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang masih mau mengikuti satu komando. Jangan sampai ada komando di luar daripada komando kita. Satu komando, ingat ada di sini semua komandonya. Semangat kawan-kawan. Jangan sampai ada komando yang lain, jangan sampai ada oknum-oknum yang masuk ke barisan kita untuk menghancurkan kokohnya barisan kita. Kawan-kawan, rapikan barisannya, border kiri, kanan, depan, belakang. Jangan sampai yang berseragam masuk ke dalam barisan kita, kawan-kawan. Ingat, rapikan barisan kita, kiri, kanan, depan, belakang. Jangan sampai yang berseragam masuk ke dalam barisan kita, kawan-kawan. Berusaha untuk memprovokasi kita, kawan-kawan. Secara tidak langsung telah kita saksikan bahwa yang berseragam telah merebut hak demokrasi kita, telah merebut hak untuk menyampaikan suara di depan muka umum, padahal ini dilindungi oleh undang-undang, kawan-kawan. Rapatkan barisan kiri, kanan, depan, belakang. Jangan sampai yang berseragam masuk ke dalam kita, kawan-kawan, masuk ke dalam barisan kita. Karena ketika mereka masuk dan menyusupi barisan kita, maka tumbuhlah provokasi-provokasi. Dan mereka menilai bahwa mahasiswa tidak tertib dalam menyampaikan aspirasi, kawan-kawan. Kita ingatkan jangan sampai ada yang masuk kiri, kanan, depan, belakang. Dapatkan barisannya. Terima kasih. Oleh neolib bajingan, DPR harus menghentikan semuanya. DPR harus menghentikan semuanya. Tidak ada produk yang baik buat rakyat dari DPR. Semua perubahan sosial lahir dari teman-teman semuanya, bukan dari DPR. jaga kawan-kawan kalian yang belum masuk barisan, tetap masuk barisan. Bapak polisi, daripada bapak polisi di sana lebih baik masuk barisan dengan mahasiswa. Karena pada dasarnya kita dengan mahasiswa, bapak polisi bersama rakyat, bersama buruh, maupun bersama mahasiswa, kita adalah satu, Pak. Bapak digaji oleh orang tua kita. Bapak digaji oleh mereka, para pekerja maupun para buruh. Jadi jangan sampai Bapak polisi menganggap diri kita itu sebagai koruptor. Koruptor di sana, nah. Koruptor di DPR. Harus jadi kawal. Sudah ada buktinya, Kejaksaan Agung kan terbakar. Jangan sampai ada ban di sini terbakar. Oke, selanjutnya orator selanjutnya dari UNJ, Yuda, dipersilakan. Inilah kawanku, datang kemari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin buka orasi saya ini dengan hari ini dengan mengutip perkataan dari Soekarno. Beliau pernah berkata, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuangan kalian lebih susah karena melawan bangsa sendiri. Hari ini kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri bahwasanya hari ini kita melawan bangsa sendiri, kawan-kawan. Semangat, kawan-kawan. Semangat, kawan-kawan. Pandang kiri kanan kalian, lihat dengan mata kepala kalian sendiri bahwa hari ini kita melawan bangsa kita sendiri, kawan-kawan. Pertama saya ingin sampaikan bahwasanya hari ini mahasiswa, buruh, pekerja, dan masyarakat turun di jalan atas dasar keresahan mereka melihat Dewan Perwakilan Rakyat
apa yang mereka hasilkan, apa yang mereka proyeksikan, dan apa yang mereka proses pada hari ini nyatanya tidak berpihak kepada rakyat, kawan-kawan. Hari ini di depan kita terlihat gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan kokohnya berdiri, dan di dalamnya terisi oleh orang-orang yang katanya perwakilan rakyat, tapi nampaknya produk-produk hukum dari mereka itu tidak sama sekali atas dasar keresahan dan kebutuhan rakyat, kawan-kawan, melainkan atas dasar keinginan pribadi, atas dasar keinginan partai, dan atas proyek-proyek dari asing, kawan-kawan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, pertama, karena melihat border kita yang seperti ini, saya ingin meneriakan sumpah mahasiswa terlebih dahulu, baru kemudian saya akan sampaikan orasi-orasi saya selanjutnya. Sumpah mahasiswa Indonesia. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa tanpa kebohongan. Bangsa tanpa kemunafikan. Jika ada 1000 orang yang memperjuangkan kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika ada 100 orang yang memperjuangkan keadilan, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika hanya ada 10 orang yang memperjuangkan kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika hanya ada 1 orang yang memperjuangkan kebenaran, yang memperjuangkan keadilan, maka pastikan, maka saksikan, maka pastikan dan saksikan itu adalah aku. Hari ini kita melihat Omnibus Law dengan kacamata yang luas, dengan wawasan yang luas, dengan paradigma yang luas. Hari ini Omnibus Law, rancangan undang-undang, terutama di klaster ketenagakerjaan itu terlihat buru-buru, kawan-kawan. Alhasil pada hari ini dari buruh, dari pekerja, dan dari mahasiswa serta masyarakat secara umum turun ke jalan untuk menyuarakan kebenaran, untuk menyuarakan keadilan, karena melihat rancangan undang-undang ini terlihat dan terkesan terburu-buru. Serta yang paling fatal, dari pertama presiden kita dilantik dan sampai dengan hari ini, semua kebijakan itu dinilai sangat bersembunyi, itu dinilai tidak transparan. Dari awal pengumuman presiden terpilih itu tengah malam. Yang kedua, hari ini pembahasan rancangan undang-undang Omnibus Law, itu tidak ada rancangan undang-undang yang kemudian dilempar ke masyarakat sehingga terjadi uji publik, tidak ada sama sekali. Maka hari ini kami bersama buruh dan terutama kami aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah seluruh Indonesia zona 3 turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi, untuk menyampaikan kejanggalan-kejanggalan. Karena hari ini kita bisa melihat Dewan Perwakilan Rakyat itu tidak sama sekali menjadi check and balance dari pemerintah, tidak mampu lagi menjadi pengontrol pemerintah. Fungsi-fungsinya sekarang hanya bersifat legislator, tidak ada lagi fungsi kontrol terhadap pemerintah, kawan-kawan. Maka hari ini saya tegaskan kepada teman-teman mahasiswa, saya tegaskan kepada rakyat, saya tegaskan kepada bangsa Indonesia bahwa hari ini BEM PTM zona 3 siap untuk menjadi check and balance pemerintah dan siap menggantikan posisi DPR RI. Sepakat, kawan-kawan? Sepakat, kawan-kawan? Sepakat, kawan-kawan? Sampai sekarang tidak ada etikat baik dari kepolisian, etikat baik dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian mampu berdiskusi dengan kami.
agar sekiranya kami mampu masuk. Kami berharap kepada bapak-bapak kepolisian yang dari tenaga rakyat, yang dari keringat rakyat dan serta materi rakyat, itu pakaian bapak-bapak, topi bapak-bapak, serta senjata bapak-bapak, itu hasilnya dari keringat rakyat. Atau bapak-bapak tidak paham kalau pemasukan Indonesia itu murni dari APBN, dari pajak-pajak rakyat? Atau mungkin bapak tidak tahu, biar saya kasih tahu. Saya kasih kuliah 30 SKS biar bapak-bapak paham. Kami sini ingin menyampaikan aspirasi. Terlepas kita tidak diperbolehkan masuk secara keseluruhan, yang penting kami diperbolehkan masuk perwakilan saja dari tiap-tiap universitas, agar argumentasi yang hari ini kami bawa mampu dibalas dengan argumentasi. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Jangan sampai argumentasi yang hari ini kita bawa dibalas dengan senjata api. Sangat sadis bangsa ini, sangat laknat bangsa ini. Ketika rakyat menjerit, pemerintah tertawa di bangkunya, tertawa di ruangannya yang ber-AC dengan makanan dan kopi yang nikmat, tapi secara tidak langsung mereka memberi perlawanan melalui alat-alat yang dimiliki oleh negara. Makanya saya ingin sekali lagi mengutip perkataan dari Rocky Gerung. Pemerintah adalah orang-orang yang kemudian mampu mengendalikan bangsa, karena di tangannya mereka memiliki alat-alat seperti TNI dan Polri. Hari ini kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri, bahwasanya polisi berusaha untuk menghalangi kita. Saya paham, bapak-bapak punya amanah, tapi apakah bapak paham dengan sumpah bapak-bapak? Sekalipun saya bukan Polri, sekalipun teman-teman mahasiswa bukan Polri, tapi kita mampu membaca dan kami punya pengetahuan akan hal itu. Bapak disumpah untuk menjaga NKRI. Tapi pada hari ini ketika ada orang-orang yang ingin menghancurkan NKRI, bapak-bapak seolah-olah melindungi dan menganggap mereka adalah raja. Bukan. Bangsa Indonesia ini dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena dari mereka lah pemerintah ada. Karena dari mereka lah Dewan Perwakilan ada. Apakah bapak-bapak tidak mengetahui syarat daripada terbentuknya negara? Syarat daripada terbentuknya negara itu ada 4. Salah satunya ada masyarakat. Ketika tidak ada masyarakat, pemerintahan, pengakuan dari negara lain dan sebagainya itu tidak bisa disebut dan dikatakan negara. Hari ini bapak-bapak mungkin mengabdi kepada negara, tapi bukan seperti ini Pak caranya. Berikan kami kesempatan untuk ke DPR menyampaikan aspirasi kami, menyampaikan argumentasi kami, sehingga ada argumentasi balik kepada kami, ada argumentasi yang bersifat jawaban kepada kami, sehingga pada saat kita kembali ke kampus masing-masing kita bisa diskusi, kita bisa kajian terkait pembahasan-pembahasan yang disampaikan oleh DPR, sehingga ketika argumentasi yang disampaikan oleh DPR sebagai balasan dari argumentasi kami bisa diterima, kami akan gaungkan itu ke masyarakat, kami akan berikan penjelasan kepada masyarakat, sehingga bisa meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Apakah kalian tidak capek bertugas seperti ini? Setiap hari ada aksi dengan tuntutan yang sama. Akan tetapi tidak ada suara-suara yang kemudian terdengar di ruang DPR. Salah satu pengampanya yaitu bapak-bapak polisi. Coba bapak-bapak polisi, sekarang bapak bisa menjadi mediator antara mahasiswa, antara buruh dengan DPR, dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau bapak bisa menjadi mediator, kita akan sampaikan apresiasi yang sangat besar kepada bapak. Karena pada akhirnya polisi itu mampu menjaga marwahnya dan mampu menjaga NKRI. Bapak ini bukan utusan daripada pemerintah, bapak ini utusan dari rakyat. Coba bapak baca kembali buku sejarah bapak-bapak polisi. Polisi itu dibentuk untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, bukan cuma menjaga pemerintahan. Kalau menurut bapak-bapak polisi, negara Indonesia itu hanya bersifat pemerintahan, maka itu adalah kekeliruan yang sangat-sangat fatal. Karena dikatakan sebuah negara itu ada rakyatnya. Jadi tolong kepada bapak-bapak polisi, jangan terlalu menjaga ketat teman-teman mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi. Karena kami ini bukan koruptor. Kami bisa melihat dengan mata kepala kami sendiri
di media sosial, di televisi, bahkan di koran, ketika koruptor itu dinyatakan sebagai tersangka dan ditetapkan di pengadilan dengan berbagai barang bukti. Bapak-bapak polisi sekalian, itu tidak menjaga seperti menjaga kami pada hari ini. Koruptor seolah-olah diberikan kebebasan, sedangkan menurut kacamata kami sebagai mahasiswa, koruptor ini adalah penyakit bangsa. Bukan kami yang menyampaikan aspirasi di sini. Kami yang menyampaikan aspirasi di sini peduli terhadap bangsa Indonesia. Karena kami melihat fungsi daripada legislatif, fungsi daripada eksekutif itu tidak sama sekali dijalankan atas dasar keresahan masyarakat. Maka saya berharap kepada bapak-bapak polisi yang mendengarkan ini, tolong jadilah mediator antara kami dengan Dewan Perwakilan Rakyat kami, agar sekiranya kami mampu menyampaikan aspirasi kami dan mampu terdengar di telinga-telinga Dewan Perwakilan Rakyat. Karena bagaimanapun kita teriak sampai dengan suara kita habis di sini, ketika bapak polisi tetap menghalangi kami, itu argumentasi kami tidak sampai kepada orang-orang yang di dalam, dan itu sangat-sangat laknat. Kami ingin apa yang kami sampaikan hari ini, 1 jam, 2 jam kami berbicara di sini, itu sampai kepada telinga-telinga Dewan Perwakilan Rakyat, bukan didengarkan oleh bapak polisi. Bapak polisi tahu tugas dan fungsi bapak polisi itu penegakan hukum, bukan pembuat hukum. Pembuat hukum di dalam, Pak. Kami ingin sampaikan argumentasi ini kepada pembuat hukum, bukan kepada penegak hukum. Bapak ini dibentuk, lembaganya dibentuk untuk mengawal penegakan hukum yang diproduksi oleh orang-orang yang di dalam. Argumentasi ini apakah sampai kepada bapak penegak hukum? Tidak. Argumentasi ini kita ingin sampaikan kepada orang-orang pembuat hukum, agar sekiranya nanti bapak bisa mengawal. Bukan mengawal kami di sini, Pak. Kalau orang-orang yang di dalam juga, mereka bisa lebih leluasa dibandingkan kami. Di balik layar mereka bisa berkong-kali-kong dengan berbagai kebijakan. Legislatif dan eksekutif seolah-olah menjadi satu sekarang. Korbannya apa? Korbannya rakyat, korbannya buruh, korbannya tenaga kerja. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan tenaga kerja asing, antek-antek asing. Coba bapak renungkan, bapak-bapak polisi renungkan. Ketika bapak-bapak polisi pulang dari sini, pulang dari bertugas, balik lagi ketemu anak istri, ketemu orang tua, dan lain sebagainya. Apakah semua keluarga bapak polisi? Tidak. Pasti ada masyarakat yang secara umum yang notabene pekerja, yang notabene PNS, yang notabene mahasiswa. Pasti ada, saya pastikan itu. Jangan sampai kemudian karena tugas dari bapak-bapak itu dipermainkan oleh eksekutif dan legislatif, bapak-bapak seolah menjaga mereka. Padahal pada dasarnya bapak itu menjaga NKRI, dan NKRI pun itu termasuk mahasiswa, termasuk rakyat. Coba tolong, kita sama-sama profesional di sini. Kami hargai bapak-bapak, tapi jangan menjaga ketat seperti ini. Kami bukan koruptor. Kami bukan koruptor, Pak. Kami ingin menyampaikan argumentasi kami. Karena pada dasarnya ketika kami menyampaikan argumentasi kami dan tidak ada argumentasi balik dari Dewan Perwakilan Rakyat, itu maka kami bisa menilai pemerintah, eksekutif, legislatif itu tidak memiliki kapasitas sama sekali. Itu sama sekali tidak memiliki kapasitas. Makanya beri kami kesempatan, kami akan beradu argumen di dalam, layaknya parlemen jalanan melawan parlemen negara. Semangat kawan-kawan, semangat kawan-kawan. Kita hancurkan parlemen negara. Karena dari mereka itu tidak ada kemudian produk-produk hukum yang mampu menjelaskan dan mampu menjawab keresahan-keresahan rakyat. Ataukah mereka tidak punya otak? Apa mereka tidak punya wawasan? Atau tidak punya argumentasi yang kuat sehingga tidak mampu menerima kami? Padahal kami belum lulus S1, belum sarjana, tapi kami mampu memberikan argumentasi yang rasional agar sekiranya orang-orang yang kami itu mampu mendengar dengan mata kepalanya sendiri. Terakhir, biar membakar semangat kita, saya mau ulangi lagi sumpah mahasiswa. Siap kawan-kawan? Kawan-kawan yang di luar barisan, tolong merapat ke barisan. Saya akan tutup orasi saya dengan sumpah mahasiswa. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air saya
tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan, bahasa tanpa kemunafikan. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.